Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya yang menjadi wilayah tugas kependidikan saya. Geografisnya adalah pegunungan, kemudian perkebunan, pertanian, kemudian sisi hutan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia El Hadi. Sejak tahun 2020 yang lalu, saya dilantik oleh Bupati Tabalong sebagai pejabat fungsional penilik PAUD Dikmas dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Kemudian berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, saya ditugaskan pada wilayah Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran di dalam kelas, ada meja, ada kursi, sudah menjadi salah satu model pembelajaran konvensional dari PAUD. Padahal sesungguhnya proses belajar mengajar dilakukan bisa saja di mana saja, ya, termasuk di luar ruangan, di halaman, di lingkungan bebas, di alam bebas bisa. Apakah itu di perkebunan, kemudian di pertanian, di persawahan, di air, dan sebagainya. Semua bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran, terutama bagi di satuan pendidikan anak usia dini. Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembalikan hakikat belajar di satuan pendidikan anak usia dini adalah model pembelajaran di alam bebas. Pembelajaran di alam bebas ini diharapkan dapat menjalin keselarasan antara materi pembelajaran, antara pendidik, antara peserta didik, dan lingkungan alam sekitarnya. Saya akan menyampaikan best practice tentang tupoksi saya selaku penilik PAUD Dikmas dalam kegiatan memaksimalkan pembimbingan dan pendampingan terhadap satuan PAUD untuk memanfaatkan secara maksimal pembelajaran di lingkungan alam bebas dalam rangka mengimplementasikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan alat permainan edukatif yang berbahan lokal. Kegiatan pembinaan dan pembimbingan serta pendampingan pada satuan PAUD Dikmas ini sudah saya dokumentasikan pada beberapa media sosial yang saya miliki, terutama khususnya kegiatan-kegiatan saya anggap penting, itu saya sudah simpan, saya dokumentasikan pada media sosial. Saya punya 3 media sosial. Yang pertama di YouTube, saya punya channel namanya channel Sinar Arafah di YouTube. Kemudian yang kedua pada media sosial Instagram dengan nama Sofia El Hadi. Kemudian yang ketiga ada Facebook dengan akun nama juga Sofia El Hadi. Kegiatan yang sudah saya lakukan dalam rangka pembimbingan dan pendampingan. Yang pertama, sejak tahun 2021 kemarin kami penilik melakukan kegiatan BIMTEK penguatan 8 standar itu secara Zoom. Ada beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan baik di kecamatan binaan saya sendiri, yaitu di Kecamatan Jaro maupun Kecamatan Muara Uya. Yang pertama, kami atau saya melakukan pembimbingan atau pendampingan berupa workshop secara umum kepada para pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kepala TK, kemudian pengelola PAUD. Dan ini alhamdulillah juga diikuti oleh beberapa pengelola satuan pendidikan di luar kecamatan. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Saya pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi. Adapun imbas atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan saya ini, yaitu kegiatan pembimbingan dan pendampingan dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, para tenaga pendidikan atau kepala satuan pendidikan sudah mulai menerapkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan anak. Mereka lebih sering kegiatan pembelajaran tersebut, kegiatannya bermain di luar kelas atau di halaman terbuka atau di alam terbuka. Mereka juga sering
jalan-jalan sambil bermain, sambil pembelajaran mereka sisipkan di pembelajaran tersebut. Misalnya mereka sering ke daerah persawahan, kemudian juga daerah sisi pegunungan, bahkan ada yang jalan-jalan ke perkebunan. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak lebih terfokus kepada inti dari kegiatan yang diinginkan pada satuan perencanaan atau RPP pembelajaran berdiferensiasi ini. Anak-anak lebih juga bermain, mereka menemukan hal-hal yang didapat dari pembelajaran di dalam kelas. Misalnya di dalam kelas itu ada kegiatan mewarna, misalnya mencampur warna merah, kuning, hijau. Nah, itu ketika berada di pembelajaran di alam terbuka, guru satuan pendidikan juga mengenalkan, oh inilah warna yang sesungguhnya. Misalnya warna kuning tadi didapat dari campuran misalnya pewarna. Nah, ketika di alam terbuka, misalnya guru atau pendidik juga mengenalkan inilah warna aslinya. Misalnya warna daun, kemudian warna buah pisang, kemudian warna-warna yang lain yang berhubungan dengan alam. Nah, inilah yang diinginkan dari pembelajaran berdiferensiasi. Saya bersyukur sekali karena dalam kegiatan pembelajaran maupun pendampingan saya, pembimbingan saya ini juga diminati oleh satuan pendidikan di luar kecamatan saya. Sebagai contoh, kelompok kerja Taman Kanak-kanak Formal Kecamatan Murupudak, mereka mempercayakan kepada saya untuk menjadi pendamping mereka. Jadi saya ikut mendampingi mereka beberapa kali kunjungan pengembangan wawasan. Yang pertama ada di Banjarmasin, itu di Februari 2022 kemarin, saya diminta untuk menjadi pendamping dalam rangka pengembangan program sekolah penggerak, kemudian juga guru penggerak yang mereka inginkan, kemudian juga PAUD holistik dan integratif. Alhamdulillah tahun ini saya dipercayakan sebagai fasilitator program sekolah penggerak. Jadi di samping saya ikut serta membimbing tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya juga membimbing dan mendampingi tentang program sekolah penggerak atau guru penggerak. Dalam melaksanakan pendampingan saya terhadap satuan pendidikan, ada banyak yang terlibat dari kegiatan ini. Yang pertama adalah jelas sekali kepala satuan pendidikan itu, apakah itu dia pengelola kelompok bermain, atau yang kedua juga dari TK formal juga itu terlibat. Kemudian yang kedua adalah para guru dan pendidik. Yang ketiga, ketika mereka melaksanakan pembelajaran di alam terbuka atau kunjungan pengembangan di alam terbuka, yang jelas kalau kunjungannya ke persawahan minta izin sama pemilik sawah. Kalau kunjungannya ke daerah perkebunan, maka minta izin sama pemilik. Orang tua juga terlibat, mereka membawa masing-masing contoh, misalnya yang bahan alat permainannya dari bahan lokal atau bahan alam. Jadi seperti itu yang banyak terlibat dari kegiatan yang saya laksanakan ini. Saya Meldawati SPD, selaku pengelola PAUD Olip Rumah Kreatif, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofia LHD SAG MPD yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan juga workshop kepada kami, sehingga kami dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan juga minat anak. Kami berharap pembimbingan ini dapat terus dilakukan agar kami menjadi lebih konsisten dan juga bisa menerapkan di dalam pembelajaran kami sehari-hari. Kami atas nama K3TK Kecamatan Murupudak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofia yang sudah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Baik kegiatan pengenalan program sekolah penggerak juga termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Kami merasa beruntung bisa mendapatkan bimbingan tersebut dari Bapak Sofia LHD karena sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2017 yang lalu, beliau mulai membimbing kami baik dalam pendampingan akreditasi PAUD, karena beliau juga asesor BAN PAUD Kalsel. Beliau juga memberikan bimbingan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sekarang beliau juga terpilih dalam seleksi rekrutmen fasilitator sekolah penggerak dari Kabupaten Tabanan.